mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita langsung menuju ke materinya. Baik, di sini ada pengertian Talophyta, Lichenes, Bryophyta, dan Pteriodophyta. Pengertian Talophyta. Secara umum, divisi Talophyta masuk ke dalam kingdom Protista. Sesuai dengan namanya, semua organisme yang masuk ke dalam divisi Talophyta memiliki tubuh berbentuk talus atau tumbuhan yang belum dapat dibandingkan dalam 3 bagian utama: akar, batang, dan daun. Dua, pengertian Lichenes. Lichenes atau lumut kerak adalah asosiasi simbiotik yang tersusun atas berjuta-juta mikroorganisme fotosintetik atau fotobion yang bersatu dalam jaringan hifa fungi mikrobion. Sekilas, Lichenes seringkali tertukar dengan lumut atau tumbuhan sederhana lainnya yang tumbuh di atas batu atau kayu maupun di atap. Selanjutnya Bryophyta, yang dimana Bryophyta ini merupakan jenis tumbuhan yang menyokong keanekaragaman flora. Bryophyta disebut juga sebagai tumbuhan pioner. Hidup di lembab atau higrofit, menempel atau epifit, dan menempel di daun atau epifil. Bryophyta sendiri memiliki ciri-ciri memiliki rizoid dan daun, tetapi belum memiliki batang, akar, daun sejati, dan tidak memiliki pembuluh angkut. Marchantia polymorpha, yang dimana Marchantia polymorpha ini merupakan tumbuhan sederhana tanpa akar dan tidak memiliki sistem pengangkut. Marchantia polymorpha mempunyai daun berwarna hijau tua. Ujung dan pangkal daunnya tumpul atau rata serta tepi daun yang bergelombang atau bercabang. Selanjutnya reproduksi pada Marchantia polymorpha. Marchantia polymorpha mempunyai wadah gemah yang menyerupai cangkir, Marchantidium dan Archeginium. Marchantia polymorpha sendiri mempunyai 2 jenis reproduksi, yaitu reproduksi secara Arteridium dan reproduksi secara Archegonium. Selanjutnya, habitat dari Marchantia polymorpha. Marchantia polymorpha sendiri biasanya hidup di daerah lembab, daerah bebatuan. Yang di tempat lembab di sini yaitu biasanya di tepi sungai, tepi rawa-rawa, tepi kolam. Adapun manfaat dari tumbuhan Marchantia polymorpha. Marchantia polymorpha biasanya digunakan untuk penyembuhan penyakit hati. Selanjutnya, spesies kedua yaitu Sphagnum. Sphagnum sendiri merupakan jenis lumut yang bertekstur kasar yang ada di daerah rawa. Sphagnum sendiri merupakan jenis lumut yang bertekstur kasar yang membentuk koloni datar yang berada di rawa air tawar. Selanjutnya, manfaat Sphagnum mengandung zat anti-kuman sehingga dapat mencegah pertumbuhan mikroba dan jamur. Sphagnum juga mengandung mineral-mineral penting untuk pertumbuhan tanaman. Sphagnum merupakan salah satu dari 151 genus dan 350 spesies lumut. Sphagnum dapat menahan sejumlah besar air di dalam sel. Air disimpan pada sel mati, terutama pada daunnya. Selanjutnya, reproduksi pada Sphagnum, yang dimana Sphagnum sendiri mereproduksi secara vegetatif melalui pembusukan pada daerah-daerah atau bagian-bagian tua, menyebabkan cabang-cabang terpisah dan kemudian menjadi individu baru. Selanjutnya, habitat pada Sphagnum, yang dimana habitat Sphagnum sendiri berada di koloni datar rawa air tawar. Adapun manfaat dari spesies Sphagnum ini yaitu mengandung zat anti kuman sehingga dapat mencegah pertumbuhan mikroba dan jamur. Sphagnum juga mengandung mineral-mineral yang penting untuk pertumbuhan tanaman.
Selanjutnya, yang ketiga yaitu spesies Funaria sp, yang dimana Funaria sp ini biasa disebut juga dengan formos karena seta bengkok yang sangat hikroskopis dan terurai saat lembab. Funaria sp biasanya disebut juga sebagai lumut api unggun. Ada juga yang menyebutkan lumut tali biasa. Adalah jenis lumut air yang tumbuh di tanah yang lembab dan teduh. Biasanya kita temukan di dinding yang lembab dan celah-celah batu. Selanjutnya, reproduksi pada Funaria sp. Reproduksi tumbuhan lumut ini memiliki organ penghasil sel kelamin jantan atau apogenium, yaitu reproduksi secara seksual, yaitu menghasilkan sel kelamin jantan atau arteridium, dan sel kelamin betina disebut archegonium. Proses reproduksinya pada saat ovum dibuahi, maka archegonium terbuka. Adapun habitat pada Funaria sp yaitu di daerah lembab, daerah teduh, dan di daerah bebatuan. Adapun manfaat dari Funaria sp yaitu dapat memperbaiki tanaman yang layu. Selanjutnya, yang keempat yaitu Pteridophyta atau biasa disebut dengan tumbuhan paku-pakuan atau pakis-pakisan. Pteridophyta sendiri adalah tumbuhan dengan sistem pemburu sejati, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk bereproduksi. Tumbuhan paku yang menghasilkan spora dan umumnya mempunyai susunan dan yang membentuk bangun sayap, serta pada bagian pucuknya tumbuhan Pteridophyta terdapat bulu-bulu. Adapun contoh spesies dari Pteridophyta yaitu 1. Slaginella sp, yang dimana Slaginella sp ini yaitu memiliki ciri daun kecil dan sederhana atau disebut dengan mikrofil yang menyerupai sisik pipi dan duduk atau tidak bertangkai. Slaginella sp adalah marga paku kosmopolitan merambat dan memiliki spora yang transisi yang menyerupai biji pada tumbuhan berbiji. Selanjutnya, reproduksi pada Slaginella sp. Slaginella sp ini berkembang biak menggunakan spora yang bersifat heterospora. Namun Slaginella sp ini dapat berkembang biak dengan cara vegetatif yang berasal dari batangnya. Perkembangbiakan ini lebih cepat dan mudah. Selanjutnya, habitat pada Slaginella sp. Habitatnya berada di dataran tinggi dengan iklim lembab dan sejuk. Selanjutnya, spesies Rhimoclosum piloceloides. Rhimoclosum piloceloides merupakan tanaman paku yang berbentuk sisik naga. Merupakan tumbuhan epifit atau tumbuhan yang menumpang pada pohon lain, tetapi bukan parasit karena dapat membuat makanan sendiri. Selanjutnya, reproduksi pada Rhimoclosum piloceloides, yaitu alat reproduksi vegetatif dengan stek daun, memiliki sori tebal dan berdaging, dengan permukaan daun halus mengkilat. Adapun habitat dari Rhimoclosum piloceloides yaitu kita jumpai pada daerah sekitar hutan. Selanjutnya, spesies Nephronepis exaltata. Nephronepis exaltata yakni satu dari sekian banyak jenis tumbuhan paku padang yang memiliki peran penting dalam ekosistem. Nephronepis exaltata merupakan pakis herba yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis di berbagai belahan dunia. Tanaman ini biasanya disebut dengan pakis padang. Selanjutnya, reproduksi pada Nephronepis exaltata, yang dimana pada fase sporopit atau diploid yang menghasilkan spora haploid melalui pembelahan meiosis. Selanjutnya, habitat pada Nephronepis exaltata pada umumnya hidup di tanah dan ada juga yang hidup secara epifit. Manfaat dari Nephronepis exaltata yaitu biasanya digunakan sebagai tanaman hias dan juga digunakan sebagai untuk menjaga kelembapan di sekitar pertanaman-tanaman kelapa sawit. Selanjutnya, spesies Marselia crenata. Morfologi tubuh dari Marselia crenata berbentuk menyerupai payung. Payung yang tersusun dari 4 anak daun yang berhadapan. Marselia crenata merupakan jenis tumbuhan paku-pakuan yang tumbuh di daerah danau, rawa, dan sawah. Tanaman semanggi ini memiliki
morfologi daun yang sangat khas, yaitu bentuk daun yang menyerupai payung yang tersusun atas empat kelopak anak daun yang saling berhadapan. Selanjutnya, reproduksi pada Marselia crenata, yang dimana reproduksi pada semanggi ini melakukan perbanyakan secara seksual dengan memanfaatkan spora serta aseksual dengan menggunakan rizoma atau akar. Selanjutnya, habitat pada Marselia crenata yaitu terdapat di daerah atau tumbuh di sekitar air tergenang, kolam, rawa, sungai, danau, dan area persawahan. Adapun manfaat dari Marselia crenata sebagai bahan makanan yang mengandung nilai gizi yang kaya, yang bermanfaat untuk mengatasi berbagai macam penyakit seperti demam, keracunan pada darah, dan penyakit kusta.